Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali pada hari ini kita bertemu dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Kita tiba di pelajaran yang ke-9 dengan judul Dasar Pemerintahan Allah. Dan untuk hari ini, hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, judul pelajaran kita adalah Sabat dan Hukum. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahwa kita ada di dunia ini karena Yesus menciptakan kita. Dan dialah yang layak untuk kita sembah. Dialah yang layak untuk kita muliakan. Bukan hanya karena dia menciptakan kita, tetapi karena dia juga yang sudah menebus saudara dan saya. Penciptaan dan penebusan adalah inti dari semua penyembahan yang benar. Penciptaan dan penebusan adalah inti utama dari semua penyembahan yang benar. Sabat menjadi patokan kita menyembah Allah yang benar. Kalau ada yang lain, berarti itu adalah Allah yang palsu. Hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan laut dan segala isinya di kitab Kejadian pasal 1. Allah yang bekerja di hari pertama sampai di hari yang ke-6, dan di hari yang ke-7 dia berhenti dan dia memberkati. Tetapi ada Allah lain, Allah palsu yang muncul. Dia memperkenalkan hari yang lain sebagai hari perhentian. Hari pertama, bukan hari ke-7. Ini yang harus menjadi jelas bagi saya dan saudara untuk kita mengerti, untuk kita memahami. Apakah kita sudah menyembah Allah yang benar sesuai dengan Alkitab, atau justru kita sedang menyembah Allah yang lain. Pada hari Sabat, setiap akhir pekan penciptaan, Allah beristirahat di dalam keindahan dan keagungan dunia yang Ia telah ciptakan. Dia juga beristirahat sebagai teladan bagi saya dan saudara. Bukan karena Allah capek, tapi Tuhan mau menunjukkan teladan yang benar bagi saya dan saudara. Hari Sabat adalah jeda mingguan untuk memuji Dia yang telah menciptakan kita dan alam semesta ini. Kita beribadah di hari Sabat. Kita membuka hati kita untuk menerima berkat khusus yang diberikan Tuhan pada hari Sabat dan tidak ada di hari-hari yang lain. Di dalam kitab Yehezkiel 20 ayat 12 dan 20, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Sabat adalah tanda atau lambang kesetiaan khusus dari umat-umatnya kepada Allah Sang Pencipta. Bahwa Allah adalah Allah kita dan kita adalah umat-umatnya. Jadi Sabat itu lambang, tanda bahwa Dia adalah Allah dan kita adalah umatnya. Kemudian di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7, firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7, firman Tuhan katakan begini. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi jelas ayat Wahyu ini ya jelas memberitahukan kepada kita siapa Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah yang menciptakan langit, bumi dan laut dan segala isinya, seperti yang di Kejadian pasal 1. Hati-hati, jangan sampai kita menyembah Allah yang lain, yang memperkenalkan hari peristirahatan yang lain. Bukan hari ke-7, tapi hari pertama. Saudaraku, maka kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, Sabat dan hukum, bahwa iblis membenci hari Sabat. Kenapa? Karena hari Sabat mengingatkan manusia akan Sang Penciptanya, mengingatkan saudara dan saya akan Allah yang benar, dan bagaimana kita harus menyembah Tuhan. Dan Sabat diabadikan dalam hukum Allah di tempat Maha Kudus, di bait suci surgawi.
mempertahankan hukum Allah yang mencakup di sana ada hukum keempat hari Sabat, berarti mempertahankan karakter Allah dan statusnya sebagai pencipta. Tapi ketika kita tidak menguduskan hari Sabat, artinya kita sedang melecehkan Allah yang benar. Mari sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang setia, terimalah kebenaran Sabatnya. Demikian juga hukum-hukumnya. Karena setiap tindakan kesetiaan kepada Tuhan atas Sabat dan hukumnya adalah tindakan yang benar sesuai dengan prinsip kebenaran Alkitab. Itulah yang membuat kita, menyatakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya pelajaran hari ini boleh kita terima pelajaran yang berharga ini, supaya menjadikan saya dan saudara menjadi umat yang setia kepada Tuhan atas prinsip kebenarannya, hukum dan Sabat, atau Sabat dan hukum. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Terima kasih.